kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. We know you can hear our call. Calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. I can feel the pride in the air, and it makes me strong to see everyone standing together, holding hands in unity, shouting out loud, demanding their right for freedom. This is it, and we're not backing up. Oh God, we know you hear our call, and we're calling you for freedom, freedom. We know you can hear our call. We're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. We're calling for freedom, freedom. We know you can hear our call.
Kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Selamat pagi, selamat datang di acara Ulun Rembu Bangun Kembali Gaza. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Zakat yang didukung oleh Pemerintah Kota Bogor, BTN Syariah, Pelangi Hijab, Rumah Quran An-Nur Bogor, Kalam TV, Media Kolaborasi Indonesia, dan tentunya masyarakat Kota Bogor. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah, selamat datang. Ahlan wa sahlan kami ucapkan selamat datang kepada para tokoh yang sudah hadir bersama kita. Betul sekali. Cantik-cantik, ganteng-ganteng kan? Tapi MC-nya lebih ganteng sih. Iya, ada Chief Executive Officer CEO Rumah Zakat, Bapak Haji Irfan Nugraha SHMM. Kemudian ada Chief Program Officer CPO Rumah Zakat Ibu Murni Alit Baginda STMM. Alhamdulillah ini beliau. Kemudian ada Ketua DPRD Kota Bogor, Bapak Dr. Aditya Warman SSI MSI. Selanjutnya Wali Kota Kota Bogor yang saat ini diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Bapak Atep Budiman SSTP. Ya, alhamdulillah. Nah ini orangnya ganteng ya, Insya Allah. Kemudian ada cendekiawan ulama nasional Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin MS Yang nanti menyusul. Nyusul ya, Insya Allah kita doakan. Kemudian influencer kemanusiaan kita Mbak Ciki Fauzi di depan kita. Dan tentunya Kak Burhan ya, Bapak Ibu para tamu undangan yang telah hadir dalam kegiatan yang spesial karena ternyata hari ini urun rembu. Jadi kita butuh sekali untuk menggali beberapa ide-ide terbaik, tentunya gagasan-gagasan untuk bangun kembali Palestina. Iya, tepuk tangan dong buat tadi yang disuruh sebutin. Terima kasih banyak hadirin sekalian, dan jangan lupa Kang Asep, Ya. acara ini juga disiarkan live oleh ini teman-teman Kalam TV. Masya Mana teman-teman Kalam TV? Angkat tangannya. Ini dia teman-teman, tepuk tangan dong buat Kalam TV. ya di sini ya. Dan tentunya juga di Instagram Rumah Zakat bisa dicek juga kehadiran kami ya, dan juga Iya. kita semua dalam acara ini juga ada di YouTube Kalam TV. Nah, Kang Asep, mana sih kameranya di mana? Oh itu ya. Ini sambil promo kita kan. Ya, tidak lupa kita akan menyapa teman-teman yang online Kang, ya, di Kalam TV, di Rumah Zakat juga. Jangan lupa Kang untuk follow Instagram. Iya, ya, Kang, ya? IG-nya dari @rumahzakat dan juga @kalam TV official. Jadi ada dua ya yang perlu di follow tentunya. Assalamualaikum teman-teman dari Kalam TV, apa kabar? Sehat semuanya? Insyaallah sehat ya. Sehat, ya. Sama-sama hari ini kita bergabung dalam kegiatan yang luar biasa. Kang, kita belum perkenalkan diri kita Kang. Ya, Nama saya Kang Burhan dan sahabat ya saya nama saya Kang Asep ya. Sunda pisan ya. Wajahnya udah Sunda banget ya. Dan alhamdulillah Kang, ini sebelum ke acara tadi kita udah latihan sebentar ya, untuk biar lebih cair gitu suasananya Kang ya. Iya, Ya, kita harus dulu. punya tagline yang mungkin akan menjadi oleh-oleh ya nanti saat kepulangan nanti dengan
kata-kata yang menarik untuk kita bagikan hari ini. Seperti apa kan? Coba Kalau ya. misalnya kita nih MC ngomong gini ya, urun rembuk. Nah teman-teman, bangun kembali Gaza. Allahu Akbar. Mudah ya? Mudah. Mudah ya. Siap, kita latihan dulu. Urun rembuk, bangun kembali Gaza. Allahu Akbar. Lebih semangat lagi sekali lagi. Siap ya. Urun rembuk, bangun kembali Gaza. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah. Teman-teman terima kasih ya. Udah mendengar keramaian kita pagi ini. Untuk menambah keberkahan Kang acara ini. Betul Tidak lupa sekali. kita awali acara ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan dari kegiatan ini, tentu kita berlindung dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selanjutnya akan ada tilawah Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ustadz Azhar Siddiq dari Rumah Quran An-Nur yang akan membacakan Quran surat Al-Fat 1 sampai 9. Kepadanya kami silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء
وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan qasiran pada Ustadz Azhar Siddiq yang telah membacakan Al-Quran. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebagai informasi, beliau adalah salah satu guru Al-Quran di tahfiz Quran Rumah Quran An-Nur yang alhamdulillah sudah hafiz 30 juz. Barakallah. Barakallah. Semoga anak-anak kita menjadi hafiz Quran ya. Amin. Bunda semua. Ya Kang, silahkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, serta para tamu undangan, untuk menambah rasa cinta tanah air kita, nasionalisme kita, insya Allah kita beranjak dengan agenda menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohonkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanjung padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu juga tamu undangan hadirin yang terhormat, untuk lebih memahami dan lebih mengerti mengenai acara pada hari ini, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, Kita akan mendengarkan sambutan dari Chief Executive Officer Rumah Zakat, yakni Bapak Haji Irfan Nugraha SH MM. Berikan aplaus untuk Bapak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama, tentu marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, kita semuanya dapat bersilaturahim, berkumpul, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya robbal. Mudah-mudahan semua segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Salam salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat hingga umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, yang kami hormati hadir di sini Ketua DPRD Kota Bogor Bapak Dr. Aditya Warman hadir, SSI, MSI. Tepuk tangan buat Pak Ketua. Atur nuhun, langsung bingana. Yang kami hormati juga ini tuan rumah ya, yang selama ini juga alhamdulillah support kegiatan rumah zakat di Bogor. Wali Kota Bogor yang saat ini diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Bapak Atep Budiman, STP MM ya, atau nuhun Pak Kadinsos ya, tepuk tangan buat beliau. Dan insya Allah ya nanti juga kita akan kehadiran ya guru kita cendekiawan Muslim ya, Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin. Beliau juga senior di gerakan zakat, tokoh gerakan zakat ya, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran ya untuk hadir di tempat kita kali ini. Alhamdulillah juga yang kami hormati di sini hadir ya Ustadz Abu Zar Usman ya, pengasuh Rumah Quran Anur ya, atau nuhun Ustadz ya, dan juga hadir alhamdulillah ya ada Direktur Program Rumah Zakat Ibu Murni Alif Baginda. Bu Murni ini baru pulang dari Turki, kemarin menghadiri pertemuan NGO, lembaga-lembaga kemanusiaan yang peduli kepada Palestina. Ya, jadi nanti kita akan mendengarkan ya apa kondisi saat ini dan apa yang sedang disiapkan oleh lembaga-lembaga termasuk juga rumah zakat. Dan yang tentu yang luar biasa ini ya, yang selalu menyemangati ya, keliling terus ini ya, influencer kebaikan ya, Kak Ciki. Terima kasih ya Kak Ciki ya, alhamdulillah, tepuk tangan. Beliau Kak Ciki ini kemarin ikut rombongan relawan global Sumut Plotila ya. Jadi nanti kita dengarkan ya dari beliau ya, kenapa sampai sebegitu luar biasanya ya ikut serta gitu ya, padahal ayahandanya itu luar biasa sedih sekali. Ya, dan alhamdulillah juga para tamu, para mitra ini dari BTN Syariah ya, dari Al-Kaukab, Ustadz Farhan ya, moderator tadi ya, Kang Burhan, Kang Asep ya, hatur nuhun ya, yang luar biasa di sini hadir juga Kepala Rumah Zakat Cabang Bogor ya, Pak Siswanto, dan seluruh tim relawan yang hadir dalam kesempatan, dan tentunya Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah, pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan dari mitra-mitra ya, tuan rumah pemerintah Kota Bogor, dari BTN Syariah, dari Rumah Quran Anur ya, Kalam TV dan semuanya ya. Alhamdulillah tentu tanpa support ya kita semuanya belum atau tidak dapat bertemu ya, dan alhamdulillah tentu support inilah yang
menjadikan kita semuanya dapat hadir dalam kesempatan kali ini. Nah, yang kedua adalah rumah zakat ini lembaga amil zakat sekaligus lembaga kemanusiaan. Ya, jadi Pak Kadinsos, Pak Ketua, ya, lembaga amil zakat tentu kita diamanahkan, ditugaskan oleh berdasarkan SK dari Kementerian Agama mengelola dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Ya, kami ini lembaga amil zakat nasional, ya, dan alhamdulillah ya bersyukur juga Pak Kadinsos ya sudah lama ya kami dipersilakan dan diberikan izin disupport ya oleh pemerintah Kota Bogor sehingga kami ada kantor cabang rumah zakat di Bogor ini. Nah, tentu dalam mengelola dana zakat, infak dan sodako, ya kita kelola dengan program-program sosial dan ada juga program-program pemberdayaan berkelanjutan. Kami selalu mengupayakan dalam setiap mengimplementasikan atau mendistribusikan dana zakat, infak, sodako itu selalu menghadirkan capacity building ataupun pembinaan. Karena tugas kami selain mendistribusikan adalah bagaimana membersamai para penerima manfaat untuk sama-sama ya meningkat kualitas hidupnya sekaligus juga semakin baik dalam mempunyai cara pandang, berpikir dan lain-lain. Begitu ya. Sehingga selain meningkat secara ekonomi ya, kami pun mendorong agar bagaimana para penerima manfaat ini semakin baik secara keagamaannya dan tentu saja semakin produktif dan semakin peduli juga terhadap lingkungannya. Begitu, itu yang kita upayakan. Nah, Bu Murni ini adalah pengawal proses terjadinya perubahan dari transformasi dari mustahik ya untuk menjadi muzaki, menjadi muzaki. Begitu dengan serangkaian program ya, ada vokasi, ada program pemberdayaan ekonomi dan program-program yang lainnya. Nah, tentu selain itu tadi ya kami lembaga kemanusiaan juga ya, kontribusi kami upayakan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di global. Ya, di Indonesia kami punya relawan-relawan yang luar biasa yang selama ini kalau ada musibah ya, bencana kemanusiaan ya, banjir, longsor, itulah yang hadir sebagai garda terdepan gitu ya. Nah, komandannya jelas adalah Pak Siswanto sebagai kepala cabang gitu ya. Nah, ada sekitar 65 titik ya center relawan rumah zakat dan salah satunya juga ada di Bogor insya Allah ya Pak Ketua, Pak Kadinsos gitu ya. Jadi kami mohon ya nitip juga nanti menitipkan pembinaan para relawan gitu ya. Nah, tentu di global ini ya kita juga ikut aktif ya untuk bagaimana sama-sama peduli ya terhadap kondisi yang terjadi di Gaza Palestina ya. Kami tentu adalah yang pertama kali kita lakukan ya sebagai positioningnya adalah kami mengupayakan untuk membantu masyarakat Palestina dari segi kemanusiaan, baik yang masih ada di Gaza saat ini yang bertahan maupun yang sudah mengungsi di Jordan, di Mesir gitu ya. Nah, kita melakukan upaya-upaya untuk bagaimana melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan. Nah, selain itu tentu rumah zakat pun tidak hanya mendistribusikan bantuan kemanusiaan dari Bapak dan Ibu semuanya yang selama ini alhamdulillah aktif yang menitipkan oleh rumah zakat. Kami pun aktif untuk ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi. Nah, urung rembuk ini bagian kami, upaya kami untuk bagaimana mengabarkan ya sejauh mana usaha-usaha kita itu membantu masyarakat Palestina. Sejauh mana ikhtiar kita ini ya mendukung atau mendekatkan Palestina kepada kemerdekaannya. Jadi perjalanan ya untuk membantu saudara kita di Palestina ini kan tidak hanya saat ini, sudah dimulai pada saat Indonesia ini merdeka, sudah dimulai oleh para pendiri bangsa ini, gitu ya, Pak Karno, gitu ya,
dilanjutkan oleh presiden-presidennya sampai saat ini juga alhamdulillah Pak Prabowo komitmen sekali untuk mendukung bagaimana Palestina merdeka. Nah, selain itu kita juga melakukan diplomasi, advokasi dan koordinasi konsolidasi. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga sudah berbagai atau melakukan komunikasi lintas negara. Kemarin Pak Ketua DPRD ya, alhamdulillah BKSAP DPR RI ya mensupport kegiatan konferensi Asia Pasifik untuk Palestina, gitu ya. Alhamdulillah ya mensupport dan bertemu ya perwakilan-perwakilan dari NGO, dari masyarakat ya di Asia Pasifik yang berkumpul di Jakarta Sabtu lalu ya, alhamdulillah. Nah, dari situ akhirnya dikeluarkanlah beberapa pernyataan deklarasi, dan yang luar biasa ya, masyarakat atau perwakilan utusan dari negara-negara di Asia Pasifik itu mengamanahkan ya Indonesia atau Jakarta sebagai headquarter perjuangan ya dukungan kita kepada Palestina, gitu ya. Nah, tentu ini amanah ya yang artinya masyarakat Indonesia harus lebih kuat, harus lebih peduli, harus lebih bersemangat membela Palestina ini, gitu ya. Tentu pandangan kita sudah sama ya. Pertama dari sisi kemanusiaan, gitu ya, masih Palestina atau saudara kita di sana kondisinya luar biasa memprihatinkan. Yang kedua juga tentu adalah dari sisi pembelaan kita dari sisi konstitusi ya, sudah diamanahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1045. Dan yang terakhir tentu adalah kita sama-sama ya sebagai Muslim yang tentunya ketika ada satu saudara kita yang luar biasa tertindas, ya prihatin, maka tugas kita untuk mengulurkan tangan, membela, membantu, ya, dan tentunya terus mendoakan, dan tentunya adalah kita berharap ya secepatnya juga kondisi di Palestina saudara kita juga semakin berakhir pulih kembali. Ya, sekarang sudah gencatan senjata, mudah-mudahan akan terus ya perdamaiannya langgeng, dan insya Allah Gaza dapat dibangun kembali, dan mudah-mudahan Palestina merdeka. Demikian dari kami, mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih supportnya Pak Ketua, Pak Kadinsos ya, dan tentunya dari Bapak dan Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan suara yang meriah untuk CEO Rumah Zakat. Luar biasa anggota perjuangan tidak hanya memberikan, tapi menyalurkan tapi juga membina yang ada di sana. Luar biasa. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua dari Wali Kota Bogor yang akan diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Bapak Atep Budiman SSPP MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Lebih abdol suaranya. Mendem Pak. Kebetulan lagi flu juga. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Aditya Warman Adil, SSI MSI, Ketua DPRD Kota Bogor. Yang kami hormati Bapak Irfan Nugraha selaku CEO Rumah Zakat Indonesia. Selamat datang di Bogor. Masih bertetangga berarti Pak. Tadi ngobrol-ngobrol beliau ternyata orang Cianjur. Nah, masih keluarga besar diikat oleh geografis Jawa Barat ya Pak ya.
Jati bahasa Sunda oke pengintannya Pak. Alhamdulillah. Syukran Pak. Yang sama-sama kita hormati Ibu Murni selaku Direktur juga atau Chief of Program Officer Rumah Zakat Indonesia. Kemudian ada Mbak Murni, ada Mbak Ciki Fauzi selaku influencer yang nanti mungkin akan bersama-sama kita akan ada diskusi urun rembu dan mungkin berbagi pengalaman juga Mbak Ciki ya. Yang kami hormati Ketua Rumah Zakat Cabang Bogor Pak Siswanto beserta seluruh jajarannya. Siswanto. Yang kami hormati tentunya senior kami tokoh Bogor juga Bapak Abijar Usman Wilujeng Tepang Deui malas tilawas keselami ya Pak. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Yang kami hormati tentunya para narasumber yang hadir di kesempatan yang baik ini di acara urun rembuk untuk membangun kembali Gaza yang kita tunggu-tunggu mungkin nanti sesaat lagi akan bergabung bersama kita guru kita Bapak Profesor Ridin Habibudin. Yang kami banggakan seluruh peserta tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang hadir di ruang rapat 1 Balai Kota Bogor. Semoga senantiasa kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di acara ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya muliakan, permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Bogor. Sedianya beliau hadir langsung, mungkin berkorespondensi juga dengan Pak Siswanto. Namun di hari ini kami juga dapat rilis jadwal beliau, alhamdulillah sampai malam cukup banyak Pak Ketua. Jadi tentunya beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan juga di waktunya yang bersamaan. Bukan berarti kemudian kegiatan ini tidak berarti penting bagi beliau, tetapi mudah-mudahan tidak hadirnya beliau tidak mengurangi daripada maksud tujuan kegiatan ini. Dan doa dari beliau serta salam dari beliau untuk Bapak Ibu sekalian, semoga acara urun rembuk ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan apa yang menjadi maksud tujuan dari kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, tentunya sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Sabtu ini yang cukup cerah di Kota Bogor, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Semoga berbagai limpahan nikmat ini tidak henti-henti, termasuk juga yang menjadi doa kita semuanya. Salah satunya adalah membantu para saudara kita yang ada di Palestina sana untuk dikabul maksud dan niatnya untuk kemudian mereka bisa hidup merdeka juga dan memulai kemerdekaan seperti yang sudah kita alami selama beberapa tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya selaku pengikutnya memperoleh syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tentunya terkait dengan isu dan permasalahan di Palestina ini sudah menjadi concern kita semuanya. Kita sadar betul bahwa negara kita juga tidak berdiam diri dengan kondisi yang terjadi di Palestina sana. Alhamdulillah upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk perhatian, sebagai wujud pengejawantahan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan, amanat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai negara bebas aktif yang kita juga sama-sama memperjuangkan kemerdekaan bagi sesama. Nah, tentunya sudah kita bisa lihat beberapa hal yang sudah dilakukan. Terakhir kali kita juga menyaksikan upaya diplomasi yang langsung disampaikan oleh Bapak Presiden kita di sidang PBB sana. Dan alhamdulillah mudah-mudahan implikasi yang saat ini terjadi, gencatan senjata yang terjadi itu bagian daripada capaian dari upaya diplomasi yang sudah dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Bapak Presiden kita. Dan tentunya masih banyak upaya-upaya diplomasi lain yang juga dilakukan untuk semakin
mengupayakan supaya perwujudan kemerdekaan di tanah Palestina bisa terwujud dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dan hal-hal lain mungkin yang sudah dilakukan, baik dukungan berupa moral, material, infrastruktur, sampai ke dukungan SDM, tenaga kesehatan, dan sebagainya, sudah bisa kita lihat juga sebagai wujud daripada bentuk hadirnya pemerintah dalam mengejawantahkan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tadi disampaikan di pembukaan, sebagaimana kita anut sama-sama pahami sebagai negara bebas aktif, dan kita memperjuangkan kemerdekaan ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu sekalian, tentunya bentuk daripada perwujudan kepedulian kita terhadap sesama Muslim yang ada di Palestina hari ini bisa menjadi gaung kepada masyarakat luas bahwa Bogor turut andil diantaranya melalui Urun Rembuk hari ini. Semoga bentuk Urun Rembuk hari ini bisa gaungnya terdengar luas dan bisa memberikan harapan bagi saudara-saudara kita di Palestina bahwa kemerdekaan yang mereka cita-citakan insya Allah bisa terwujud dan didukung oleh kita semuanya, termasuk dari Kota Bogor. Tepuk tangan buat Bapak Ibu yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan Urun Rembuk ini akan semakin banyak tercurah upaya konkret kita, baik dalam bentuk moral, material maupun doa kepada saudara-saudara kita, sehingga apa yang dicita-citakan oleh mereka, apa yang menjadi doa oleh mereka, kemerdekaan yang terwujud di Palestina akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, tentunya di Bogor juga alhamdulillah tadi disampaikan Pak Ketua, Pak Irfan, bahwa kami di Dinas Sosial tentunya juga butuh dukungan dari semua pihak. Di samping kepedulian global kita kepada Palestina, termasuk sesama kita di Kota Bogor pun tanpa kolaborasi, tanpa sinergi dengan berbagai pihak, pemerintah saja dalam hal ini pemerintah Kota Bogor tidak cukup untuk bisa mengangkat derajat warga Kota Bogor yang notabene hari ini masih terdapat kurang lebih 68.000 yang berada di bawah garis kemiskinan. Walaupun secara statistik ada rilis kemarin dari BPS terdapat penurunan angka kemiskinan dari 6,53% menjadi 5,89%, tapi jumlahnya juga cukup banyak. Ketika dihadapkan kepada kemampuan APBD untuk bisa memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat Bogor yang di bawah garis kemiskinan tadi, kami berharap tentunya dengan rumah zakat ini kedepannya kita bisa berkolaborasi, Pak Irfan. Ruang-ruangnya sedang kita siapkan. Alhamdulillah juga kami saat ini sudah memperoleh data sebagaimana arahan Presiden di Impres nomor 4 untuk pedoman seluruh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengintervensi kemiskinan itu ada lahir data tunggal sosial ekonomi, datasen. Dengan jumlah yang banyak itu, insya Allah datanya ada dan kami pun sedang menyiapkan beberapa fitur dan modul untuk tadi seperti yang disampaikan Pak Irfan, kegiatan-kegiatan seperti ini bagian daripada juga akuntabilitas, wujud daripada transparansi atas amanah yang dititipkan oleh Bapak Ibu sekalian para donatur yang sudah disalurkan kepada yang berhak. Nah, kami mencoba meniru model-model yang sudah dilakukan oleh teman-teman filantropi seperti rumah zakat dan banyak lagi filantropi yang lain di dalam sebuah platform digital, Pak Ketua. Nah, insya Allah nanti dari 65.000 yang tadi saya sampaikan berada di garis kemiskinan, kami akan coba profiling. Kami akan tampilkan di aplikasi kami yang namanya Solid. Jadi apa saja bansos dari pemerintah yang sudah mereka dapatkan dan apa yang ternyata tidak cukup saja saluran bansos dari pemerintah untuk mereka bisa hidup minimal memenuhi kebutuhan dasar tadi. Nah, tentunya di platform itu Bapak Ibu bisa melihat langsung dan bisa juga sekaligus menyalurkan langsung kelebihan rezeki dari Bapak Ibu sekalian, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah tadi bagi masyarakat yang ada di Kota Bogor. Dan insya Allah nanti pada saatnya ketika fitur ini selesai, kami akan
sosialisasikan, kami akan launching, dan tentunya ini bagian daripada yang jadi amanah Pak Ketua juga. Ingat saya beberapa minggu yang lalu di ruangan Pak Ketua bersama-sama unsur Forkopimda yang lain, kami siapkan bahan untuk kemudian pemerintah Kota Bogor, termasuk masyarakat Kota Bogor yang memiliki rezeki lebih tadi, untuk bisa menyalurkan kelebihan rezekinya dalam bentuk zakat infak sedekah pada tempat yang insya Allah sedang kami bangun, mudah-mudahan cukup memadai untuk sisi amanah dan akuntabilitas serta transparansinya. Mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dan tentunya sekali lagi kepada Rumah Zakat, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ke depannya kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk bersama-sama. Selain kita wujudkan kepedulian global kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina, tapi tentunya juga kita juga perlu untuk sama-sama juga membantu warga-warga kita yang ada di sebelah kita, yang ada di Kota Bogor ini, yang masih berada di bawah garis kemiskinan, untuk bisa hidup, mereka bisa layak seperti warga-warga lain yang sudah di atas garis kemiskinan. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan di kesempatan yang baik dan berbahagia ini. Sekali lagi apresiasi kami kepada Rumah Zakat yang sudah menjalankan kegiatan di Kota Bogor sebagai wujud eksistensi Kota Bogor bagi Palestina, bagi dunia global. Mudah-mudahan pesan kecil kita di Kota Bogor ini terdengar secara luas, kemudian mengetuk hati pada orang-orang yang masih belum terbuka untuk kemudian membantu mewujudkan kemerdekaan di Palestina sana. Dan mudah-mudahan gaung kecil ini juga terdengar oleh saudara-saudara kita di Palestina, memberikan harapan kepada mereka bahwa mereka dalam keterpurukannya, dalam keprihatinannya tidak sendiri. Kita semua ada di sini dengan doa dan bantuan kita, semoga mereka semakin bangkit dan bisa mengisi tema bangun kembali Gaza, sekarang yang sudah terwujud gencatan senjata, mudah-mudahan bisa diikuti dengan perwujudan kemerdekaan sebagaimana yang kita cita-citakan semuanya. Itu barangkali Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Kadis Sosial Kota Bogor. Baik, kita akan cek dulu semangatnya. Saat dikatakan urun rembuk, maka katakan bangun kembali Gaza, Allahu Akbar. Siap ya? Urun rembuk. Allahu Akbar. Baik Bapak dan Ibu sekalian, juga sahabat-sahabat tentunya yang ada di Kalam TV, juga Rumah Zakat. Selanjutnya adalah sambutan yang terakhir sebelum nanti kita akan melaksanakan sesi sharing session bersama dengan 3 narasumber yang ada. Insya Allah kita akan dengarkan sambutan yang ketiga dari Ketua DPRD Kota Bogor kepada Bapak Dr. Aditya Warman Adil SSI MSI. Kami silahkan. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sampurasun. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial, sahabat saya, Bapak Atep Budiman MM, yang juga hari ini adalah mewakili Wali Kota Bogor. Semoga diberikan kekuatan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian. Yang kami hormati Bapak CEO Rumah Zakat, Bapak Haji Irfan Nugraha, SHMM, serta jajaran. Ada Ibu Alit CPO dan
jajaran rumah zakat semuanya, baik yang pertama yang di Kota Bogor, Pak Siswanto. Di belakang juga ada sahabat saya ini, Kepala Rumah Zakat edisi berapa Pak? Pak Iwan, ya ini Pak Iwan kita sering main pingpong. Kemudian yang kami hormati influencer kemanusiaan Mbak Ciki Fauzi. Kalau dari namanya kayaknya anaknya Pak Ikang Fauzi ya. Itu. Salam ya. Saya fans berat. Dulu lagunya preman-preman saya hafal betul. Pak Suparman. Ya, salam kenal. Luar biasa, semangat muda tapi mendunia ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat kita semua ya. Kemudian donatur yang sudah membantu acara ini terlaksana dari Rumah Quran An-Nur tadi Pak Ustadz Abu Zar, kemudian juga dari BTN Syariah, kemudian yang mewakili apa nih PH nih Pelangi Hijau ya berarti tadi ya. Kemudian juga tentu yang tidak, oh Ustadz Abu Zar ada di belakang Ustadz. Ya siap. Ada juga dari Kalam TV yang juga turut menyiarkan acara ini. Kemudian juga secara khususnya saya juga ingin menyapa perwakilan dari Majelis Taklim Al-Ghifari. Begini-gini alumni Al-Ghifari Bu. Dulu waktu mahasiswa kebetulan jadi marbot Masjid Al-Ghifari gitu ya. Dan kebetulan logo yang Ibu pakai itu dulu di zaman saya ketua DKM bikinnya Bu. Jadi hafal betul, saya agak kaget ternyata. Mudah-mudahan hadirin semua yang berbahagia ya. Mohon izin tidak saya bisa sebut satu persatu, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada pantunnya boleh? Jalan-jalan ke Sukabumi. Alamnya subur, banyak rumput teki. Sungguh senang bisa silaturahmi, semoga panjang umur dan murah rezeki. Tentu ketika kita berkumpul bersilaturahmi, salah satu kebiasaan yang baik yang harus kita laksanakan adalah banyak mendoakan saudara kita. Maka hari ini saya ingin mendoakan Bapak Ibu semua, karena kalau rajin mendoakan orang, insya Allah malaikat mengaminkan juga buat kita. Agar yang hadirin, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dilunaskan hutangnya. Itu sering ngecek nih kalau didoakan lunas hutang tuh aminnya lebih kenceng ketimbang yang lain. Ya, mudah-mudahan kita dibebaskan dari hutang-hutang kita semua. Disayangi keluarganya, bahagia di dunia insya Allah, di akhirat bahagia selamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tentu puji syukur pada Allah tak henti-hentinya, terutama kita bisa hadir dalam acara yang sangat-sangat penting, yaitu acara urun rembuk, bangun kembali Gaza dengan keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan hari ini wajahnya bahagia semua kalau saya lihat dari sini ya. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Tentu kami bersama pemerintah Kota Bogor, DPRD Kota Bogor ini sangat mendukung acara seperti ini, karena memang kita membela Palestina itu sangat banyak alasannya. Setidaknya 3 hal ya. Yang pertama, membela Palestina adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita harus membela, ikut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua, Palestina ini bukan siapa-siapa,
Karena Palestina adalah negara, termasuk negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Benar ya? Palestina adalah negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Di mana negara-negara lain belum aware dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan Palestina adalah negara yang terlebih dahulu menunjukkan dukungan kepada kita bangsa negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, tentu saja kita tidak harus menjadi muslim untuk bela Palestina. Kita harus, ya jadilah manusia yang punya hati nurani dan kepedulian. Gak harus jadi muslim katanya. Karena kalau kita lihat, mungkin saat ini Palestina adalah negara satu-satunya yang masih dijajah gitu ya. Ini Masya Allah. Ya setidaknya dengan 3 hal tersebut, acara ini menjadi penting menunjukkan dukungan kita kepada kemerdekaan Palestina, khususnya lagi adalah kepada membangun kembali Gaza, kota yang mungkin hanya sebesar Bogor gitu ya, tapi Masya Allah daya juang, daya survive-nya luar biasa, dan mudah-mudahan Gaza kembali mendapatkan kemerdekaannya dengan dukungan kita semua. Saya rasa kita jangan merasa kecil walaupun hadir di ruangan ini untuk menyuarakan kemerdekaan Gaza, karena gedung ini bertetangga dengan Istana Negara, salah satu Istana Negara, Istana Bogor gitu ya. Jadi insya Allah suara kita besar gitu. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu, tentu kami di DPRD dan pemerintah Kota Bogor insya Allah selalu mendukung kegiatan-kegiatan sejenis. Hari ini kita berada di salah satu ruangan koordinasi untuk pemerintah Kota Bogor. Mungkin nanti hari ini di sini, besok Pak Haji Irfan mungkin bisa di gedung DPRD ada ruang paripurna bisa 500 orang, mangga dimanfaatkan gitu ya. Kami alhamdulillah DPRD Kota Bogor dengan gedung 5,5 lantai hari-harinya sibuk diisi kegiatan-kegiatan yang positif insya Allah. Dan saya rasa kegiatan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat positif, dan insya Allah bagi yang hadir insya Allah bawa keberkahan untuk diri dan keluarga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami apresiasi pada rumah zakat yang mungkin saat orang lain diam, saat orang lain hanya duduk dan menyaksikan, rumah zakat sudah berbuat banyak khususnya untuk perjuangan Palestina. Dan tentu seperti pesan Pak Kepala Dinas Sosial tadi, rumah zakat juga harus think globally, act locally. Insya Allah Kota Bogor juga banyak yang membutuhkan uluran tangan dari donatur-donatur yang difasilitasi oleh rumah zakat. Saya rasa begitu mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini membawa wawasan buat kita semua, dan tentu mudah-mudahan perjuangan kepada kemerdekaan Palestina akan terus bergaung, menguat, dan mudah-mudahan Palestina merdeka menjadi cita-cita dan tujuan kita bersama. Allahumma fiq ila aqwamit thariq billahi taufiq wal hidayah. Biji durian, biji selasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Bapak Adib, untuk Bapak Adib untuk bersedia ya panggung, dan juga Bapak Adib Bunten dari memberikan kenang-kenangan berupa buku ya, Masya Allah ini, dan juga ada cenderamata dari kami. Ya, Alhamdulillah. kepada dokumentasi silakan untuk dapat dokumentasikan momen ini. Ya, ini adalah penyerahan buku dari Rumah Zakat untuk Ketua DPRD Kota Bogor. Berikut cenderamata
ya sebagai tanda cinta kami kepada Ketua DPRD Kota Bogor dan tentunya masyarakat dan pimpinan Kota Bogor ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Kang Burhan, ini adalah kenang-kenangan buku juga kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. insyaallah Bapak Atep Budiman. Ya, dan juga hampers, Bapak mohon diterima kenang-kenangan dari kami. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah.